Oke, baik, selamat berjumpa lagi. Pagi ini saya akan share sedikit ya beberapa hal yang kami dapat dari pengalaman proses penyelesaian disertasi, proses pendampingan para mahasiswa dalam menyiapkan disertasi. Yang kita akan bahas adalah lanjutan dari modul 2, yaitu bagaimana mengelola research gap. Kali lalu kita sudah belajar bahwa membuat research, membuat disertasi, menulis artikel jurnal, ya salah satu pendekatan yang bisa kita lakukan sejak awal adalah menemukan gap. Betapa pentingnya research gap sebagai dasar kita merancang seluruh aliran pemikiran kita, seluruh alir atau alur berpikir kita, agar kita mudah mendapatkan satu sudut pandang yang baik untuk menyelesaikan penelitian kita. Nah, oleh karena itu, kali ini saya ingin jelaskan bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah research gap setelah itu diformulasikan dengan baik. Seperti berkali-kali saya sampaikan, kuncinya adalah pada bagaimana kita memilih sebuah teori ya, untuk memberi perspektif pada pandangan kita dalam menginsert variabel di antara dua variabel yang kita ambil sebagai research gap. Pendekatan itu selalu kita sebut pendekatan mediasi. Bila kita sudah mengambil sebuah teori, maka akan sangat banyak sekali kekayaan pandangan yang bisa kita kembangkan dari teori itu. Itulah yang disebut dengan interpretasi teori. Kita membuat interpretasi yang mengakar pada teori yang kita gunakan. Wujud interpretasi teori itu adalah nanti di dalam variabel-variabel yang kita ajukan. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh seluruh variabel itu kita tulis, kita kembangkan dalam rangka atau dalam framework teori yang kita adopsi. Contohnya, ini ada gap antara A dan B. Ya. Nah, contoh ada research ya dari kawan dari program doktor Unika Widya Mandala. Dia membuat research mengenai gap antara benevolence dengan intention to live atau intention to stay. Ya, ada orang pegawai yang terus aja mendapatkan kemanfaatan, dapat kebaikan, dapat perhatian dari perusahaan. Benevolence tentu bentuknya banyak sekali. Benevolence artinya ya kebaikan dari perusahaan. Dihargai, diberi penghargaan yang baik, diberi posisi yang baik, diberi segalanya yang baik. Tapi toh bisa membuat ada intention to live. Minat untuk bekerja sendiri, minat untuk keluar, minat untuk pindah ke tempat lain. Nah, ini menarik ya. Tentu kita melihat ini sudut pandangnya dari manajemen sumber daya manusia. Benevolence diberikan dengan bagus, tetapi nyatanya toh membuat intention to live-nya tinggi atau tidak. Nah, karena itu sebagai peneliti menemukan gap seperti ini langsung memberi ruang pada kita. Bagaimana saya akan mengisi gap itu? Karena di harapan saya, di pikiran saya adalah apa? Kalau ada benevolence yang bagus, sebagai bagian dari proses pengembangan ya intellectual capital di kantor, di perusahaan, sebagai aset yang nanti digunakan untuk perusahaan maju, maka kalau ini nanti ternyata karyawan itu lalu intention to live-nya, intention untuk pindah ke tempat lain tinggi, wah menjadi agak mubazir. Lah oleh karena itu kita tentu memilih, wah saya mau mencari cara bagaimana agar benevolence itu memberi dampak baik pada kemauan orang untuk mengurungkan niatnya pindah tempat lain, untuk tetap bekerja di sini, menjadi bagian dari intellectual capital perusahaan, menjadi bagian dari strategic aset perusahaan untuk terus berkembang. Bila demikian, kita bisa memilih banyak teori. Boleh memilih teori namanya resource based theory, salah satu teori baku ya, resource based theory. Boleh juga memilih resource advantage theory. Mungkin boleh juga memilih intellectual capital theory ya, sebuah middle range theory.
Boleh juga memilih teori mengenai mengenai interaction, ya, interaction teori. Ya, jadi bagaimana kita memanfaatkan teori interaction sehingga adanya benevolence yang bagus tidak membuat orang untuk mau intention to live-nya tinggi, tapi tetap stay di perusahaan, tetap ikut berkembang bersama kita di perusahaan. Nah, pilihlah salah satu teori. Saya mengatakan mungkin kita milih salah satu bagian dari konsep besar yang namanya talent management. Atau mungkin saya gunakan pendekatan yang namanya goal setting theory. Kok goal setting theory? Iya, karena sebagai pimpinan perusahaan, saya mengharapkan bahwa tujuan kami mencapai kinerja perusahaan yang baik, tentu bersamaan dengan menetapnya intellectual capital kami yang bagus, talent-talent perusahaan yang bagus yang sudah berkembang bersama kami dalam perusahaan, sehingga bila mereka terus ada di perusahaan, ya makin baik. Jadi bolehlah pilih pendekatan dari teori itu, dari pendekatan talent management. Nah, jadi apa? Nah, bagaimana proses menginsert ini dengan memberi interpretasi pada teori-teori? Silakan kawan-kawan bisa nonton pada penggalan-penggalan diskusi kami dengan para kandidat doktor, ya, kuliah kami tadi malam dengan para kandidat doktor dari Unika Widya Mandala Surabaya. Lihat bagaimana mereka berproses, kami berproses bersama, memanfaatkan literatur-literatur. Saya sebut literatur adalah bagian dari kekayaan intelektual seorang calon doktor, di mana dengan itu kita bisa mengembangkan ragam gagasan pikiran kita dan kita mendapatkan sesuatu. Tentu untuk menginsert variabel-variabel yang lain tidak perlu semuanya adalah pemikiran baru yang kita kembangkan. Tetapi kita bisa mengambil dari riset-riset kawan-kawan yang lain. Contoh, dalam riset barusan yang nanti akan kita bahas, ya, ini ada kawan, Pak Riset namanya, beliau coba meminjam teori konsep hasil riset yang dikembangkan oleh Dr. Fitri Wulandari, ya, Dr. Manajemen SDM dari Undip, yang mengembangkan sebuah gagasan kritikal yang namanya knowledge sharing in critical moment of work atau in critical moment of life. Mungkin ini pun bisa membantu membantu menyelesaikan masalahnya. Mungkin apalagi yang kita bisa cari di literatur. Karena berkali-kali saya katakan, kalau kita menjadi mahasiswa doktor, salah satu intellectual capital yang harus kita miliki adalah e-library, electronic library. Boleh ditulis dalam EndNotes seperti punya saya adalah EndNotes, ya, tentu registered, ya EndNotes. Boleh menggunakan yang namanya Zotero, Mendeley, banyak ragam pilihan, terserah. Tetapi yang bisa berbagi artikel dengan saya, ya kebetulan saya bertahun-tahun menggunakan EndNotes sejak saya S3. Hampir 20 tahun lebih, ya, 25 tahun yang lalu saya S3 di Southern Coast University Australia, kami menggunakan EndNotes. Oleh karena itu library saya di EndNotes, ya, kalau mau dipakai kawan-kawan, ya terpaksa harus juga gunakan EndNotes. Kecuali ada yang bisa mentransfernya ke dalam Mendeley. Tapi ini ya tempat yang kita butuhkan, karena disitulah rujukan kita. Kita bisa lihat bagaimana para ilmuwan sudah mengembangkan, sudah memanfaatkan, dan saya rasa itu baik untuk kita lanjutkan. Kita manfaatkan lebih lanjut untuk riset kita. Jadi begitu kawan-kawan semuanya, semoga sharing singkat pagi ini nanti sedikit memberikan pencerahan untuk semuanya, ya. Baik, enjoy semua, jaga kesehatan. Ya. Jadi ada beberapa juga yang berakibat buruk pada karyawan. Nah, dari gap ini saya coba mencari sebuah mediasi, faktor mediasi yang tentunya saya pikir ini sebagai faktor yang eksklusif begitu, yaitu employee loyalty. Ya. Nah, sehingga itu enggak banget lah, Pak. Gimana, Prof? Enggak banget. Enggak banget ya? Ya, bukan enggak, tapi enggak banget. Ya. Mengapa begini? Bentar, saya jelaskan dulu. Ya, Prof. Bapak-bapak ini kan nanti dokternya dokter manajemen kan? Ya. Bukan dokter psikologi kan? Ya. Saya tanya, loyalty. Loyalitas itu ilmu manajemen
atau ilmu psikologi kira-kira? Itu memang dari psikologi, tapi banyak di udah. bentuknya ya. Ya. Jadi perhatian leader terhadap anak buahnya, terhadap bawahannya, Apalagi yang sampai banyak lagi Pak, yang banyak apalagi? ya sampai kepada hal-hal personal gitu, bro. Jadi di luar bisa juga benevolence itu bisa juga gini kan, Pak. Saya Ya. memberi perhatian dengan kasih dia punya saham. Ya, Kami memberi dia banyak, kasih training banyak. Kok orang itu tetap ingin mau pindah? Nah itu loh. Nah karena itu kita cari ilmu manajemennya. Jangan masuk di ilmu psikologi. Karena kita tidak ingin jadi psikolog gadungan. Ya. oke. Nah, oke, kasih gitu. Nah, kita mau mikir. Oke. Coba tayangkan, Pak. Tayangkan supaya saya akan ngajak kita bisa bahas ini. Nah, oke sekarang. Coba kawan-kawan lihat contoh ini. Kita lihat ya, kita ingin mencari ilmu manajemen yang dipakai untuk menyelesaikan masalah karyawan atau masalah talent management kita, talent kita. Orang-orang tokoh kunci kita apa misalnya begitu. Ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri. Perusahaan atau pimpinan atau direksi atau pemilik atau siapa yang bosnya perusahaan itu memberi banyak sekali elemen-elemen benevolence yang baik pada karyawan. Nah, tapi ternyata itu diberi itu ya tetap aja ada orang yang mau meninggalkan bisnis kan? Betul. Atau aja padahal maunya kita, yang maunya yang punya perusahaan, orang-orang tak baikin gitu, yang dia terus ada di perusahaan. Dia tetap. Dia pun sudah maju bersama. Ya. Ya, nah tapi itu kan bisa terjadi, bisa tidak. Sebagai ilmuwan manajemen, kita ingin mencari solusi. Solusi ilmu manajemennya di mana kira-kira kita akan berikan? Nah itu yang saya katakan di video tadi. Carilah sebuah teori untuk bisa menyelesaikan itu. Tidak bisa tanpa teori, Pak. Tanpa teori itu kan ya bukan dokter lah. Ya, kita mau dokter, ya kita ada teorinya. Ada filsafat berpikirnya. Filosofinya apa kira-kira yang kita maui dengan ilmu manajemen SDM misalnya, atau ilmu organisasi lah misalnya. Nah, sekarang apa teori yang bisa kita ambil? Kita mau ambil teori. Mungkin saya akan ambil lagi teori yang lain, Pak. Teori yang lain adalah mungkin teori social capital. Teori modal sosial. Sosial apa? Social exchange. Boleh social capital. Teori modal sosial. Nah, social exchange bisa, Prof? Ya. Social exchange. Boleh social exchange teori juga boleh, Pak. Boleh teori itu boleh kita cari. Oke, kalau saya lihat di sini di Google ya, Prof ya. Itu 7 component of talent management. Nah, mungkin saya bisa ambil beberapa di antaranya gitu ya, Prof. Misalnya strategic employee planning misalnya. Atau talent acquisition. Itu sambil berpikir itu loh, supaya orang intention to live-nya hilang gitu loh. Iya. Ya, tujuannya itu. Performance. Kalau saya ya, Prof ya, pemikiran yang lain saya kebetulan pakai pisaunya itu social exchange theory, Prof. Ya, boleh aja. Nah makanya saya akan menaruh kaitannya talent management ini kan kita berusaha untuk memanage, mengelola supaya talent itu tidak pergi. Maka pilihan yang lain itu adalah talent retention atau kalau dalam konteks individual ini saya memilih employee engagement. Bahwa benevolence yang baik, leadership yang baik itu membuat employee engagement, lalu orang tidak mau keluar kalau dia engage. Artinya kan bisa jadi satu gitu ya. Kalau di variabel tersebut yang inklusif tidak masalah, Pak. Yang tidak boleh inklusif itu kan kalau variabel yang independen atau di Iya, betul. Oke. Mungkin autonomous driven profesional deh kayaknya. Iya. Autonomous driven ya. Aku tadi asal ngomong supaya kawan-kawan coba anu dah.
Autonomous driven professional. Driven professional. Bentar, Kenapa, Prof? tak ulangin dulu ini HP gue ya. Ini Iya, Prof. kenapa dia kok tiba-tiba anu ya? Videonya jadi biru. Bentar, ini apa yang nggak beres ya? Kita sementara ini kan kita selalu ngacu semua variabel itu terhadap yang sudah ada gitu kan ya. Itu kalau Bapak jawab itu saya jawab gini, Pak. Ya. Saya jawab kepala gue gini, ngapain jadi dokter kalau hanya mau niru punya orang itu, Pak? Gabung-gabungkan maksudnya, Prof. Ya kamu oke itu boleh, Pak. Tapi jangan mau niru atau punya orang itu, Pak. Itu enggak mungkin banget itu niru atau punya orang, Pak. Ngapain gitu? Iya. Kan Ini yang disebut akal dengan novelty. Nah itu Ya. bule dia ngarang konsep bisa, masa kita aja nggak bisa? Iya kan? Iya, Prof. Itu loh bule-bule pada Perlu ngarang keberanian, konsep, ya, Bro. kita hafal. Kita rasa kita makin jago kalau kita bisa hafal pikiran bule. Ya kan? Ya. Wah, orang Iya, Bro. jagoan banget iso nyerita kayak Kotler dari ujung sampai ujung. Lalu saya Iya. bilang, oh ya jadi beo jago gitu. Jago itu buat sendiri pikiran-pikiran, pengaruhi orang untuk ikut pikiran kita. Nah itu baru kita wah itu ahli itu kan. Ya. Namanya ya. Jadi menurut saya itu yang sebenarnya harus kita arahkan ke sana. Jadi mumpung kita disertasi, justru disitulah Pak kita ini kan buat disertasi. Jadi ya sekalinya kita buat konsep kita ya. Nah oke ini jalan ya tak tak style lagi ini. Sudah. Jadi saya rasa itu kita arahkan gitu Pak. Jadi ya karena memang demikian itu Pak. Oh lah sebentar yang tahu cara tadi ya sih. Jadi macet lagi karena tadi yang keluar ini. Sebentar. Ini putus dari anunya wes. Ini saya baru coba juga, baru tadi cari caranya biar ini bisa baik. Hilang lagi. Ya oke ya. Nah ini. Oke. Nah, ini caranya. Ya apa kan jadi ada dua layar depanku ya. Oke baik sudah. Jadi itu boleh Pak. Jadi kalau ada bilang pikiran baru boleh sekali. Kalau itu orang-orang bule tiap-tiap buat konsep ya. Terus kita masa hafal ulang tahun kita boleh buat seperti itu. Oke, coba kembali tadi slide-nya tadi. Ini kata Pak Stelu kan punya aku bilang ini. Ya, oke. Nah, oke. Bisanya begitu. Nah, ini coba kawan-kawan berubah menjadi apa? Ya, bila ada ini, maka orang itu akan terangsang oleh kombinasi tadi teori Pak Joyo tadi bilang itu loh, social capital apa namanya, social exchange, atau teori resource kah. Jadi orang akan merasa, wah ya saya dibaikin karena itu wah. Nah ini kan tempat yang baik untuk saya bekerja di sini. Nah kalau saya dijelek-jelekin malah tak keluar, lah ini dibaikin. Nah itu akan mendorong saya untuk begini. Nah kita kasih drivenness itu artinya apa? Nanti kita beri tindakan, Pak. Oh kegiatannya ini, oh kita buat ini, kasih ini. Sehingga inilah konsep yang saya maksudkan dengan autonomous professional drivenness itu. Atau nama apalah, coba kawan-kawan mikir. Itu kan tadi saya bilang omong ngawur lah kira-kira. Tapi yang bisa memberi wawasan dasar, oh ya ke situ. Kira-kira jadi apa kira-kira? Nah, sekarang pertanyaan dulu Pak. Kalau ada cerita kuning seperti tadi, feeling kawan-kawan, itu kira-kira ilmu manajemen atau ilmu psikologi kalau yang tengah kuning ini?
SDM. Manajemen. Manajemen SDM. MSDM ya. Ya ilmu manajemennya kok kita dokter ilmu Iya. manajemen. Kita buat itu Pak. Tapi driveness itu apa, Prof? Driveness itu dorongan. Kenapa? Driveness itu dorongan. Ya toh. Kalau dorongan kan psikologi ya, Prof. Oh, Bapak dorong mobil itu psikologi ya Pak? Bapak dorong mobil psikologi kan? Bapak dorong Dorongan itu gerobak itu psikologi Pak? Ya enggak tuh Pak. dorongan itu motivasi, ya. Loh, kok dorongan atau motivasi loh Pak? Dorongan menuju ke autonomous profesional. Iya. Bukan begitu, Bro. Saya contohnya Pak, wujudnya. Saya kirim dia pergi training. Saya kirim orang pergi training itu psikologi. Enggak. Saya dorong dia untuk buat keputusan baru. Saya dorong dia supaya kamu teman-teman situ kamu ajak rapat bikin bisnis kita yang baru. Kita mau buka di Sidoarjo. Kamu yang mimpin ya. Itu kegiatan manajemen atau pikiran psikologi kita, Pak. Oke, Bro. Ya kan itu contohnya itu loh. Jadi ambil ilmu nyata, ilmu manajemen itu loh. Wujudnya dorong orang. Ayo sekarang kamu rapat sendiri ya. Kamu rapat sendiri. Ini ada proyek baru, kamu tanggung jawab ya. Iya kok, beres. Itu contohnya. Lah kok saya bisa suruh dia begitu? Ya karena orangnya kemarin udah bagus, jadi apa. Nah, sehingga lalu kita mengatakan, ini tindakan yang kita buat sebagai bagian daripada talent management kita. Contohnya kan, talent management. Dengan itu dia makin berkembang. Nah, atau apa Pak? Cari variabel nama apa yang bagi kita itu nama yang oke gitu. Tadi kan saya bilang ini variabel tak omong ngawur tuh kan bisa bilang. Jangan enggak tadi saya bilang ini tak omong ngawur toh. Ya, coba semua kawan-kawan sekarang genahkan itu sehingga dia menjadi sebuah variabel manajemen. Apa kira-kira? Silakan Pak. Autonomous professional tok juga oke sih harusnya. Ya, selain itu lagi apalah gitu. Ya. Coba Pak Ferry ada apa Pak? Coba kasih lagi apalah gitu. Jika orang merasa wah ini justru talent bagus sekali nih. Terus pada semangat untuk ini. Apa kira-kira? Saya ini kurang menguasai teorinya yang kayak resource atau yang capital itu, Prof. Pak, tadi kan sudah ada background cerita, Pak. Sudah cerita tinggal nama kayak gini loh. Dia Bapak dengan background tadi kayak tadi itu, terus kira-kira nama apa yang cocok untuk itu? Itu pertanyaan maksudnya itu yang kuning ini, Pak. Tadi kan kita ambil dari cerita teori macam-macam, akhirnya bilang, wah mungkin kalau ada benevolence yang bagus, terjadilah orang terus merasa ini saya mendapat peluang untuk maju secara profesional sebagai ini. Nah, itu kira-kira namanya apa? Biar kita bilang, wah itu sungguh sebuah nama manajemen. Ya. Kalau dari kata-kata otonomi itu yang sering didengar di jurnal biasanya apa namanya work autonomous atau otonomus kan? Masa ada orang tidak ingat otonomus tambahkan ke situ? Padahal ini kan maksudnya lain. Ini bukan kerja, ini hidup profesionalnya, ya kan? Iya. Kan nggak usah yang udah ada kita ambil enggak. Tadi wah inilah hidup profesional yang begini.
Coba ganti kata drivenness itu Pak, ganti kata drivenness mau jadi apa? Escape dulu Pak, escape dulu. Copy slide dulu Pak, copy slide baru ganti drivenness mau diganti jadi apa? Drivenness-nya, oh, share screen-nya, screen-nya di-share lagi dong. Ya, sebentar Pak. Nah itu apa kira-kira yang cerita bahasa Indonesia kayak tadi itu loh. Jadi orang merasa inilah tempat saya berkarya maksudnya gitu. Disinilah saya akan membangun karyaku. Disinilah saya menggerakkan semua resources saya, resources diri saya. Kan diapain orang kiri kanan, wah inilah tempat saya mengembangkan itu kira-kira akan namanya apa. Tidak perlu pakai autonomusnya juga dihapus Pak. Autonomusnya dihapus, tinggal profesionalnya Pak. Nah itu Pak, coba supaya kasih kata lain jadi tidak terus ingat nanti otonomus gue itu apa malah macet kreatif. Kata profesional dulu kira-kira akan menjadi apa. Coba kasih kata Pak, profesional, career, kasih kata career, nah karya, career, E-nya 2 tuh R1 ya, career. R1, E-nya 2. Ya, itu ya, oke. Profesional career apa sebelahnya? Fit, Development. fit, kecocokan, fit. Career Apa itu sambil bayangkan talent management itu loh. Ya, Talent orang kan supaya gitu Pak, sebetulnya dia tidak keluar kan. Tapi ini Career. karya profesionalnya, jadi dia merasa wah di sinilah. Career development bisa. Fulfill. Enggak juga lah, bukan itu. Achievement gitu Pak. Oh ini loh, ini tempat saya akan berkarya. Wah ini loh yang tempat saya akan, wah di sinilah. Karena itu nanti saya akan didik anak bimbingan, anak buahku juga kayak gini, makanya perusahaan makin kuat. Ya gini Prof, dia meneliti dari beberapa negara itu, dia menemukan beberapa dimensi dari paternalistik. Jadi walaupun dia seorang yang benevolent, sebenarnya mereka juga punya sifat otoritarian ini, Prof. Ya. Kemudian tapi kan saya sebagai peneliti belakang nggak perlu mikir itu, Pak. Kan nggak harus saya mikir itu. Oh, oke. Sudah ambil satu cukup tak masuk semuanya mau diambil. Sudah dikasih tangannya, remplok hatinya mau diambil sekalian. Oke. Namanya TJ, Pak. Apa itu, Prof? Tahu TJ, tukang jaluk, Pak. TJ itu TJ. Sudah dikasih satu, minta lagi satu, lama-lama semua orang diambil gitu. Terus cukup terus kita ngembangkan dari itu apa gitu. Oh, oke. Jaluk, wes sicin, jaluk meneh. Akhirnya nanti kabeh diambil, waduh, sudah jadi tinggal jadi apa itu terus. Cari lagi lain Pak, kembangkan akarnya pasti ada. Bila orang terus mengembangkan profesional career exposure ini bagus, akan buat dia akan kenapa? Sehingga dia makin intensitas tulis dia nggak akan ada lah kira-kira. Ini bayangkan dari praktek dulu Pak, yang kita praktekkan ada, pasti di literatur ada Pak. Nah, yang kita omong-omong praktek sehari-hari ini ada, itu cari literatur ada Pak. Dan dia udah formulasi, kan tinggal kita cari nanti, tapi kita lihat dulu ini.
Kalau saya omong perlahan begini, karena suaranya terdengar jelas dah. Jelas. Jelas, Prof. Oh ya, berarti tadi terlalu keras ya suara saya ya. Normal kok. Ya. Jelas Pak Prof. Ya. Coba apa kira-kira sekarang? Kasih anak mana Pak? Dari professional career explorability ke arah sana. Dari sini. Panah ke situ, dari situ ke situ ke atas ya. Ah, Terus kasih lagi ke kirinya lagi juga boleh Pak. Satu lagi ke kiri. ke kiri. Kalau ke kanan bisa nggak, Bro? Ya boleh aja, boleh saja Pak. Kasih satu lagi ke kanan, boleh. Jadi saya tadi pikiran itu kalau orang intention to live itu banyaknya tawaran, Prof. Kalau zaman sekarang kan adanya tawaran tapi dari jangan itu perusahaan Pak, lain, jangan berpikir itu dulu Pak. Berpikir yang dari kuning ke atas itu dulu Pak. kuning ke atas. Dari kuning ke atas, jangan mikir yang akhirnya sana Pak. Itu nanti konsep kita tidak akan berkembang karena udah pikir satunya itu. Terus yang kuning ini gunanya Pak, hanya satu toh. Enggak loh. Sini ya, Bro. Anak panahnya balik Pak, dari kuning ke putih itu. Balik kebalik. Anak panah balik dari kuning ke putih. Ya kasih gambarnya agak bagus ini lah Pak, kasih. Loh agak ke kanan dulu Pak, ke kanan lah. Sini, Bro. Ya boleh ke kanan lagi Pak, ke kanan sedikit lagi. Ah, ya. Jangan lurus itu stabil ya, oke. Klik. Nah sekarang baru Bapak kasih lagi di kirinya, kasih lagi satu kotak boleh, satu bundar di kirinya. Kasih lagi di kiri satu ya, oke. Oke, nah itu yang dari kiri sambungkan kotak yang putih itu Pak. Oke. Dari atas sambung lagi ke sana. Nggak usah dari atas Pak, yang bundar yang tadi dibuat aja Pak. Sini, Bro. Gitu. Bukan. Dua di atas itu disambungkan Pak, dua di atas itu Oh, ya. oke. Baik. Oke. Nah, dari situ ke sebelah sana. Nah, terus yang dari oke. Putih yang di kanan itu sambung ke intention to live. Oke. Nah, satu intention to live. Ya, oke. Nah, sekarang kita pikir apa kira-kira itu mau diisi. Oke, coba kawan-kawan sekarang mikir itu. Bila ada professional explorability, itu akan meningkatkan apa? Sehingga kalau di situnya mantap, dia udah gak bakalan mikir itu mau pergi ke apa? Intention to live. Ya, saya ngembangkan aja perusahaan ini. Coba, Kalau career exploitability akan meningkatkan apa? Kompensasi, Bro. Ya? Kompensasi. Kompensasi itu kita omong sini kan saru toh Pak. Ya toh, malu-maluin. Kan kompensasi datang kalau kita udah berkinerja toh Pak. Masa explorability untuk ini kan orang kayak mata duitan banget. Padahal kita biasa ngomong kompensasi itu kan konsekuensi orang bekerja baik. Iya. Ya toh. Iya. kalau career path advancement, Bro. Bisa ini sampai lihat di Scopusnya, sampai lihat di Scopus yang itu, lihat kalau career kanannya apa. Caranya itu, Pak. Kalau buka Scopusnya, buka yang itu saya bagikan, endnotes-nya itu, kamu cari. Kalau sebelah kiri ada career, nah kanannya apa? Itu caranya. Coba buka endnotes. Ya, Lihat sebelah kanan nanti apa kira-kira? Career satisfaction, Bro. Apa, Pak? Career satisfaction, kepuasan karir. Career satisfaction. Coba cari dulu selain yang kata satisfaction, Pak. Satisfaction itu kan sudah soft banget kan? Yaitu apa? Nanti jawabannya begini. Jawabannya Pak Joyo punya itu begini. Apa disertasimu? Aku mergo rajin, hatiku senang.
Hatiku senang ya aku tak rene wae. Kalau ada kuwi dari dokter ngono, yo kuwi dokter. Oh, lah kuwi aku ya iso ngomong kok ngono dhewe. Ya kan? Iya, Prof. Ini kan bahasa Inggris keren, tapi nek bahasa Indonesia begini. Wah, aku nek nyambut gawe sing mantap ki, wah hatiku senang loh. Nek hatiku senang ya tak nek kene wae lah, dadak pindah. Lalu orang bilang, kuwi apa to kok? Lah iki aku dokter kuwi. Halah kok aku ki ya wong saben dina ora sekolah ki ya kuwi wis biasa. Kok ki kok kurang gawean dadak studi dokter meh witok gitu. Kan gitu, Bang. Iya. Baiklah, jadi tadi kawan-kawan bisa melihat bagaimana kita melakukan idea spotting pertama kali, yaitu udah mendapatkan masalah dari gap yang seperti punya Pak Research. Lalu dalam rangka penyelesaian gap itu, tentu langkah yang harus dilakukan adalah mulai mencari variabel. Caranya adalah apa? Meminjam sebuah teori. Nah, dari pendekatan teori bisa didapat, dan untuk melengkapi teori-teori itu, tentu saja boleh juga mengambil variabel-variabel yang memiliki semangat yang sama dalam arah riset yang kita buat, sehingga hasilnya memberikan sebuah pemaknaan yang utuh atas sebuah konsep yang sedang kita kembangkan. Jadi kalau kita lihat seperti yang dilakukan oleh tadi untuk Pak Research, lalu kita mencari bagaimana menginsert variabel, meminjam dari konsep-konsep peneliti yang lain. Contoh tadi diambil ya, pertama dari riset Hirsch itu tadi, sehingga mendapatkan sebuah variabel untuk menyambung tadi kebaruan yang dibuat. Mula-mula tadi untuk kebaruan meminjam sebuah teori. Tadi berpusat pada talent management, dikembangkan lagi dengan mencari ragam pendekatan teori yang lain, akhirnya ketemulah sebuah variabel. Setelah variabel yang diberi warna kuning itu ditemukan, tentu langkahnya adalah masa itu toh, ya harus dicari lagi variabel yang lain tapi dalam semangat yang sama, dengan logika yang kuat. Nah, caranya cari di mana? Cari dalam database kita, e-library yang kita miliki, EndNotes kita, pasti di situ banyak pemikiran para ahli ada di situ. Akhirnya kita dapatkan, oh itu ada pemikiran Hirsch. Tapi bagaimana memperkuat pikiran ini? Boleh kita cari lagi untuk sebelah kirinya, yaitu menambah sebuah variabel penggerak agar apa yang ditulis di sebelah kanan tadi, ya, yaitu occupational self-efficacy tadi memiliki basis yang kuat. Maka caranya kita mencari penggeraknya sebelah kiri atau antecedent sebelah kiri, dan kita meminjam riset dari Dr. Fitri Wulandari. Jadi kalau lihat Dr. Fitri Wulandari, dia mengajukan sebuah konsep yang menarik, yaitu knowledge sharing in critical moment of life atau critical moment of work. Ya tentu kita lihat bahwa dalam hidup kita setiap saat kita sering bertemu momen-momen kritikal. Mendapat tugas baru, momen kritikal. Kampus ada tugas membuat Scopus, itu pun momen kritikal. Kalau knowledge sharing terjadi pada setiap momen kritikal itu adalah logis, itu akan membuat occupational efficacy-nya menjadi lebih baik. Proses seperti itulah yang sudah kita lakukan, yang tadi kita lihat hasilnya. Oke, silakan mari kita lanjut lihat kalau gitu hasil akhirnya akan seperti apa, seperti pada finalisasi model berikut. Baik, mari kita coba belajar bersama-sama.